Balik lagi bareng gue, Kiming Saputra, di Suara dari Nesting. Lo masih ingat sunrise kemarin yang kita rayain di Pucuk Gede kan? Waktu itu kita berempat, gue, Bo, Nanda, dan Edo. Sempet seneng, puas, ketawa-ketawa. Tapi jujur ya, itu cuma senyum yang di luar doang. Karena begitu kaki kita ngelangkah buat ngelanjutin turun, rasanya kayak ada yang enggak rela kita pulang. Kita buru-buru gulung bendera kecil tadi dipakai buat foto-foto. Sambil packing, gua nyolik bawa sama Nanda. Cuy, lihat tuh, si Edo kenapa? Edo cuma diem, mukanya pucat, matanya ngeliatin balik ke arah tower. Gue tanya pelan, lu kenapa Do? Dia jawab lirih banget. Baru aja tadi, gua lihat ada yang duduk di bawah tower, tapi diem banget, gak ngapa-ngapain, dan mukanya kosong. Kita turun lewat tanjakan rantai. Kabut udah mulai tebel, suara hutan makin sunyi. Pas lewat bekas sel terpayung yang tinggal pondasi, jujur, gue ngerasa kayak banyak mata yang liatin. Gak ada angin, tapi daun kayak bergetar sendiri. Tiba-tiba Edo berhenti. Dia nengok pelan, terus ngebisik, "Ming, dari tadi ada suara kaki di belakang." Langkah kelima, baru ngejar lagi. Langkah kelima, ngejar lagi. Kayak ya ikut, tapi gak pengen kelihatan. Gue bilang tegas, "Jangan terus, jangan nengok ke belakang." Tapi dalam hati, gue tahu kita gak turun sendirian. Pas sampai kandang badak, kita langsung beberes tenda. Oh, nyiapin nesting sama kompor, masak seadanya. Tapi semua diem, gak ada yang berani ketawa. Edo duduk nyender di batang pohon. Nanda nyalain rokok. Si rokoknya mati sendiri 2 kali. Kayak ada yang nyedot apinya dari belakang. Tiba-tiba suara dari belakang tenda. Kayak suara nyapu, pelan, tapi teratur banget. Gua ngecek sekeliling area tenda, gak ada apa-apa. Karena hari udah mulai sore juga. Tapi di tanah yang tadi kering, sekarang ada bekas telapak. Gede banget. Bukan sepatu, bukan sendal. Kayak kaki manusia, tapi jari-jarinya panjang banget. Kita buru-buru beberes, cabut dari situ, melewatin air panas. Pas lewat shelter di situ, ada sosok duduk diem, pakai jaket. Tapi pas kita deketin, dia nggak ada, hilang kayak asap. Edo nanya, "Nih, itu siapa tadi?" "Fokus, jangan lihat kiri kanan," gue bilang kayak Edo begitu. Sampai di pos Panyancangan, kita ketemu rombongan pendaki 6 orang. Mereka lagi break sambil bikin obor. Satu dari mereka pakai jaket kuning terang, paling mencolok di antara lainnya. Nanda langsung nyapa sopan, "Permisi bang, kita duluan ya." Dijawab sama salah satu dari mereka, "Silakan bang, hati-hati ya." Kita lanjut jalan, capek makin numpuk. Tapi entah kenapa, kaki rasanya gercep aja. Pas masuk ke area rawa Gayonggong, dari kejauhan kita lihat ada rombongan lain berdiri di tengah jalur. Mereka juga bawa obor. Nyala cahayanya kelihatan ngegoyang-goyang karena angin. Gue jalan pelan paling depan. Pas ngelewatin mereka, gue ngucap, "Permisi bang." Tapi gak ada yang jawab. Sunyi kayak mereka gak denger. Gue ngelirik sekilas ke kanan. Mereka berenam juga. Dan yang paling belakang berdiri kaku, pakai jaket kuning, sama persis kayak yang tadi kita temuin di Panyancangan. Gue langsung nengok ke Nanda, matanya juga nanar. "Lo lihat yang gue lihat?" Dia cuma ngangguk pelan. Kita berempat jalan makin cepet, gak ada yang berani nengok ke belakang. Walaupun kaki berat karena sepatu udah basah, mental kita lebih berat lagi. Awalnya cuma satu,
lalu 2, 3. Kayak anak-anak lagi main air di tengah danau yang gelap. Gue bisa rasain bau Edo mulai gemetar. Dia mendekat dan bisik, "Ming, ini bukan suara pendaki biasa." Gue pegang bahunya. "Fokus jalan, pegang tangan temen lo, jangan ada yang sendiri." Kita terus jalan, walau lampu badai udah redup banget. Center Tiger pun nyala setengah hidup. Tapi pas lampu pos pendaftaran kelihatan, gue langsung berhenti sejenak. Nggak berani nengok, tapi gue yakin satu hal. Yang kita temui malam itu bukan manusia biasa. Gue Kimi Saputra, dan lo baru aja dengerin satu potongan cerita dari Suara dari Nesti. Kalau lo ngerasa cerita ini ngingetin lo sama masa lalu, sama teman lama, atau sama janji yang belum kesampaian, gue harap lo nemu sedikit rasa di sini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share biar lo gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan kalau ada kata-kata yang kurang pas atau nada yang terdengar salah, gue mohon maaf. Karena tiap cerita di sini lahir dari ingatan, dari pengalaman pribadi gue, dan kadang ingatan itu nggak selalu rapi. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Jaga diri lo baik-baik, dan ingat, kadang suara paling keras itu datang dari tempat paling sepi. Suara dari Nesting.